Aku akan menyampaikan satu kenyataan yang banyak orang pura-pura tidak melihat, padahal itu terjadi setiap hari. Saat seorang wanita yang sudah menikah mulai tertarik padamu, hampir tidak pernah dia mengatakan secara langsung. Ada rasa takut, ada rasa bersalah, ada risiko, ada reputasi yang dipertaruhkan. Tapi keinginan tidak hilang hanya karena ada cincin di jari. Keinginan itu tidak mati, ia hanya berubah bentuk. Menjadi lebih halus, lebih tersembunyi, lebih berbahaya. Justru karena itulah tanda-tandanya seringkali terasa lebih kuat, karena dia perlu menyampaikan tanpa benar-benar mengucapkan, tetap di sini denganku. Dan di sini kamu akan mulai memahami kode-kode yang jarang disadari orang. Detail kecil yang lolos dari perhatian, dari arah pandang mata, bahasa tubuh, nada suara, hingga cara dia mendekat ketika masih berusaha mengendalikan diri. Karena meskipun pikirannya mencoba menahan, tubuhnya seringkali sudah lebih dulu berbicara. Sebelum lanjut, coba tulis di kolom komentar sebentar. Pernahkah kamu menyadari seorang wanita menikah memberi sinyal ketertarikan padamu? Kamu bisa membacanya dengan jelas atau justru ragu dan bingung? Karena hari ini aku akan membahas tanda-tanda paling jelas dan paling menggoda ketika dia sebenarnya menginginkanmu. Tanda pertama adalah yang paling jelas, tapi juga paling sering diabaikan pria. Tatapan mata yang bertahan lebih lama. Bukan tatapan sopan, bukan pandangan singkat yang sekadar sosial. Ini adalah tatapan yang berhenti 1 detik lebih lama dari seharusnya. Tatapan yang menilai, mengamati, dan tanpa sadar sedang mencoba kamu. Yang membedakannya adalah energinya. Saat dia tertarik, matanya tidak hanya lewat, tapi singgah, menetap, lalu kembali lagi, seolah dia sedang berusaha menghafal wajahmu. Dan ketika mata kalian bertemu lalu dia tidak langsung mengalihkan pandangan, percayalah, di situ ada rasa penasaran, ada ketegangan, ada keinginan. Apalagi jika setelah itu muncul senyum kecil, tiba-tiba saja, senyum tipis yang tertahan, seperti orang yang baru saja mengingat atau membayangkan sesuatu. Kadang dia cepat-cepat menutupinya dengan ekspresi biasa, tapi tubuhnya sudah terlanjur jujur sebelum pikirannya sempat mengerem. Tanda kedua adalah yang paling bersifat fisik, kebutuhan untuk dekat. Wanita yang sudah menikah namun tertarik akan tiba-tiba menjadi ahli dalam kebetulan. Tanpa terasa dia selalu berada di dekatmu. Dalam rapat dia duduk di sampingmu. Dalam obrolan ramai, posisinya mengarah ke tubuhmu. Dimanapun kamu seolah selalu ada di jalurnya. Dan itu bukan kebetulan, itu tubuhnya yang mencari kehadiranmu seperti magnet, karena hasrat memang menarik, secara alami, dan bukan hanya soal jarak. Dia mulai menciptakan sentuhan kecil, menyentuh lenganmu sekilas saat berbicara, bersenggolan seolah tak sengaja, menyentuh ringan saat lewat. Hal-hal kecil yang sebenarnya bisa dihindari, tapi tidak dia hindari. Sentuhan ini bukan tanpa tujuan. Itu adalah ujian. Dia sedang menguji reaksimu, batasmu, kesadaranmu, dan yang paling penting, apakah kamu punya kendali atau akan terbongkar di kesempatan pertama. Tanda ketiga muncul saat dia mulai memberikan sesuatu yang seharusnya tidak diberikan dengan mudah. Perhatian emosional. Tiba-tiba kamu menjadi sangat menarik baginya. Dia ingin tahu tentang harimu, rencanamu, pemikiranmu, bukan sekadar basa-basi. Dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh, mengingat detail kecil, mengangkat kembali topik lama. Ini tanda kuat karena ketika seorang wanita menikah mulai menjauh secara emosional dari pernikahannya, biasanya dia haus akan koneksi, kehadiran, dan perasaan hidup kembali. Saat percakapan itu berubah menjadi lebih intim, lebih pelan, lebih dekat, seolah dunia di sekitar menghilang, kamu perlu sadar. Dia sedang membangun ruang rahasia antara kalian berdua. Sebuah tempat di mana dia membiarkan dirinya merasakan hal-hal yang selama ini dia tekan dalam hidupnya. Tanda keempat adalah yang paling sensual, karena sulit dipalsukan terlalu lama. Bahasa tubuhnya berubah saat kamu datang. Dia membenahi rambut, merapikan pakaian, mengubah postur, dada terbuka, punggung lebih tegak, langkahnya berbeda. Seolah tanpa kata, dia ingin terlihat olehmu. Bukan harus vulgar, kadang hanya terlihat lebih feminin, lebih hidup, lebih menggoda tanpa usaha berlebihan. Perhatikan bagian ini baik-baik, karena ini sangat penting. Saat dia tertarik, dia mulai menunjukkan kerentanan yang indah. Dia lebih sering tertawa,
lebih santai, kadang sedikit gugup. Dia menggigit bibir, memainkan cincin, menyentuh kalung, memegang leher. Ini bukan sandiwara. Ini adalah kecemasan yang bercampur dengan hasrat. Perasaan, aku tidak seharusnya merasakan ini, tapi aku merasakannya. Tanda kelima berbahaya sekaligus nikmat. Kecemburuan yang disamarkan. Ya, wanita menikah yang menginginkanmu bisa merasa cemburu, meski secara logika dia tidak punya hak. Kecemburuan itu muncul saat kamu memberi perhatian pada wanita lain. Sikapnya berubah, nada bicaranya dingin, dia menyela, berdiri di antara, atau melempar komentar tajam yang dibungkus candaan. Yang paling mengungkapkan adalah saat dia mencoba terlihat dewasa dan tenang, tapi tubuhnya membocorkan segalanya. Senyum menghilang, tatapan mengeras, energinya berubah. Dalam pikirannya ada suara, kenapa dia memperhatikannya, bukan aku? Karena jauh di dalam, dia sudah menempatkanmu di posisi khusus. Dan saat posisi itu terancam, naluri keluar. Tanda keenam adalah klasik di era modern. Dia mencarimu di luar konteks. Bukan hanya saat bertemu langsung. Dia mengirim pesan tanpa alasan penting, memulai obrolan ringan, mengirim meme, menanyakan hal sepele. Yang penting bukan isi pesannya, tapi frekuensinya, waktunya, dan seberapa cepat dia membalas. Saat seorang wanita menikah mulai menyisihkan waktu untukmu, itu berarti dia juga memberi ruang di pikirannya. Dan ketika pikiran terbuka, tubuh akan mengikuti. Ada detail yang sering terlewat. Dia biasanya mencarimu saat sedang sendiri secara emosional. Di malam hari, di akhir hari, saat rumah sunyi, saat keinginan untuk merasakan sesuatu menjadi lebih keras. Dan di situ kamu menjadi pelarian berbahaya, percikan yang tidak dia dapatkan dalam pernikahan, tapi dia rasakan saat berbicara denganmu. Tanda ketujuh adalah titik kritis. Dia mulai curhat padamu. Ini garis tipis yang sekali dilewati, jarang bisa ditarik kembali. Curhat menciptakan kedekatan, kedekatan membangun ikatan, dan ikatan menumbuhkan hasrat dengan kuat. Dia bercerita tentang hidupnya, tekanan, frustrasi, rasa kesepian meski sudah menikah. Saat dia mulai mengeluh tentang hubungan, meski samar, itu karena dia membandingkan. Kamu mewakili sesuatu yang dia rasa hilang, dan ketika dia meminta pendapatmu tentang keputusan penting, mencari validasimu, ingin tahu apa yang kamu pikirkan, saat itu kamu sudah menjadi referensi emosional. Dan itu besar, karena seharusnya peran itu ada pada suaminya, tapi sekarang dia berikan padamu. Tanda kedelapan sangat jelas, pujian yang spesifik. Bukan sekadar kamu baik, tapi aku suka caramu. Energimu beda. Denganmu ngobrol terasa ringan. Dia memuji parfummu, tatapanmu, kehadiranmu, caramu berbicara. Pujian ini terlihat polos, tapi syarat niat. Karena perhatian yang spesifik adalah fokus. Fokus yang berulang adalah hasrat yang sedang tumbuh. Seringkali diselipkan dalam kalimat kecil yang sebenarnya pengakuan tersembunyi. Jarang ada orang seperti kamu. Kamu beda dari kebanyakan. Denganmu lebih nyaman. Itu artinya dia menempatkanmu di atas secara emosional. Dan kalau dia menempatkanmu di sana, itu karena dia ingin merasakan sesuatu di sana. Tanda kesembilan sangat intim. Perubahan suara saat berbicara denganmu. Nada menjadi lebih rendah, lebih lembut, lebih dekat. Kadang seperti sedang berbagi rahasia. Dan memang begitu. Dia sedang menciptakan gelembung, suasana, hanya kita berdua. Suara adalah alat godaan yang kuat dan saat itu berubah, tubuhnya sudah masuk mode ketertarikan. Tanda ke-10 adalah penciptaan kesempatan untuk berdua. Kopi singkat, obrolan setelah semua orang pergi, undangan terselubung, alasan untuk berada di tempat yang sama tanpa banyak mata. Karena saat wanita menikah tertarik, dia tidak hanya ingin melihatmu, dia ingin merasakanmu, ingin perhatian penuhmu, ingin momen di mana dia tidak perlu berpura-pura terlalu keras. Dan ada satu hal penting, tanda-tanda ini jarang muncul sendirian. Saat kamu melihat 3, 4, 5 sekaligus, itu bukan keramahan, bukan sopan santun, bukan dia memang begitu ke semua orang. Itu adalah ketertarikan, ketegangan, dan keinginan yang tumbuh di bawah permukaan. Sekarang bagian yang membedakan pria biasa dengan pria berbahaya. Apa yang kamu lakukan dengan semua ini? Karena seorang wanita menikah bisa kosong, bisa mencari emosi,
bisa kesepian, tapi itu tidak berarti kamu harus menjadi kekacauan dalam hidupnya. Pria yang benar-benar punya magnetisme bukan yang melompat di setiap celah, tapi yang tahu mengendalikan situasi dengan kelas, kendali, dan kecerdasan. Saran sederhana tapi kuat. Jangan terlihat putus asa, jangan terlalu terang-terangan, jangan memberi dirimu terlalu mudah. Hasratnya tumbuh saat dia merasa kamu paham, tapi tidak mengejar. Saat kamu menjaga suasana tanpa meminta apa-apa. Karena yang terlarang selalu terasa lebih kuat ketika ada risiko dan misteri. Sekarang tulis di komentar, tanda mana yang pernah kamu alami, dan mana yang paling kuat membuatmu bingung atau tergoda. Dan jangan lupa berlangganan kanal Aphrodite di Athenas. Aktifkan loncengnya. Karena di sini kita tidak membahas yang indah-indah saja. Kita bicara tentang yang nyata. Yeah.